A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwa illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Jadi sebelumnya ayat ini ada sebabun nuzulnya ya. Ayat 114 ini. Jadi ada diceritakan oleh seorang sahabat Qatadah bin Nu'man radhiyallahu anhu berkata bahwa suatu hari Rifa'ah bin Zaid radhiyallahu anhu pamanku katanya membeli beberapa karung terigu yang kemudian disimpan di gudang miliknya. Gudang itu juga sebagai tempat penyimpanan peralatan perang. Jadi sebagai tempat penyimpanan peralatan perang. Kemudian suatu malam gudang itu dibongkar dan seluruh isinya dicuri. Kaum muslimin pun mengadakan penyelidikan dan atas pencurian itu beberapa orang menjelaskan bahwa pada malam kejadian Bani Ubairik mengadakan pesta dengan memasak tepung terigu yang lezat. Namun Bani Ubairik mengelak tuduhan itu dan berkata, demi Allah, sesungguhnya pelakunya adalah Labid bin Sahal. Padahal Labid radhiyallahu an masyhur sebagai seorang muslim yang jujur dan taat kepada Allah. Terjadilah pertikaian antara Labid radhiyallahu an dan Bani Ubairik. Maka kata Qatadah, aku pun menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan kejadian itu. Rasulullah SAW pun bersabda, aku akan mengadakan penelitian lebih dahulu. Mengetahui niat Rasulullah SAW, Bani Ubairik pun menghadap dan menghasut beliau. Hai Rasul, sesungguhnya Qatadah dan pamannya, Rifa'ah, telah menuduh seorang yang berakhlak baik di antara kami sebagai pencuri. Saat Qatadah radhiyallahu anhu menghadap kembali, Rasulullah SAW bersabda, kau telah menuduh seorang berakhlak baik dari Bani Ubairik sebagai pencuri. Atas ucapan beliau itu turun ayat ini. Jadi tidak ada kebaikan dari pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh bersedekah atau berbuat baik atau mengadakan perdamaian antara sama manusia. Siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, disebutkan wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Jadi betapa ayat-ayat mulai 105 ya sampai 114 ini menunjukkan satu keadilan yang tanpa celah ya, ditunjukkan oleh ajaran Islam melalui firman Allah SWT yang kemudian diusung dan diimplementasikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, seperti yang kemarin sudah kita pelajari, betapa bahkan ketika Rasulullah hampir saja terhasut oleh keluarga Bani Nu'man kemarin itu ya, yang menghasut seorang Yahudi mencuri. Padahal yang mencuri adalah anggota keluarga Bani Nu'man yang mencuri kemudian bersembunyi di rumah orang Yahudi. Lalu menyembunyikan barang curiannya di rumah orang Yahudi. Kemudian menuduh orang Yahudi itu yang mencuri. Nabi Muhammad SAW hampir saja percaya. Tapi kemudian karena Rasulullah Muhammad SAW adalah maksum, terjaga dari dosa, sehingga kemudian langsung sadar. Nah, Rasulullah tidak takut untuk merevisi analisis beliau dengan dasar landasan wahyu Allah. Sehingga tetap yang salah dihukum salah, yang benar tetap dihukum benar.
Nah, di ayat ini juga demikian. Jadi tidak ada kebaikan dari pembicaraan rahasia mereka, kecuali kalau mereka pembicaraannya adalah menyuruh orang yang bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Jadi saya masih ingat ada satu qaul yang menyatakan ad-dunya mal'unah. Ad-dunya mal'unah. Dunia itu semua laknat illa zikrullah. Kecuali zikir kepada Allah. Jadi sampean bekerja, sampean rapat, sampean nuntut ilmu, apapun dah. Itu akan menjadi laknat dan fitnah kalau tidak dibarengi dengan zikrullah. Jadi semua di dunia ini menjadi laknat dan fitnah kecuali zikrullah. Artinya apa? Bukan kok kita tidak boleh menikmati dunia atau bekerja di dunia. Sampean bekerja apapun, beraktivitas apapun, itu hanya bisa berkah jika sampean barengi dengan zikrullah. Makanya ad-dunya mal'unah illa zikrullah. Kecuali apa? Zikir kepada Allah. Nah, jadi itu yang menjadi dasar kita. Di sini makanya tidak ada kebaikan dari apapun pembicaraan rahasia itu, kecuali orang-orang yang memang hanya untuk menyuruh kepada sedekah atau kebaikan atau perdamaian antara sama manusia. Jadi anjuran-anjuran itu aja dah yang dianggap oleh Allah sebagai pembicaraan yang bermanfaat. Nah, Allah pun menjanjikan, tapi ya itu tadi, baik bersedekah, perdamaian maupun apa ini perbuatan baik, itu tetap harus ada syaratnya, enggak hanya sekedar itu. Ibtigha'a mardhatillah, itu baru nanti yang benar-benar berdaya balas di akhirat. Jadi tidak hanya sekedar perdamaian loh ya. Ya, jadi perdamaian kalau sesama orang-orang yang gitu ya perdamaiannya kemudian bersayap. Kalau masih bersayapnya itu urusan duniawi, perdamaian tapi nanti kamu berikan kilang minyaknya yang ini, misalnya antara peperangan antara siapa sama siapa. Nanti perdamaian tapi kamu nanti tak kasih jabatan ini. Itu misalnya kayak di Afghanistan itu ya. Perdamaian sama si kelompok ini, kelompok itu, nanti kamu tak jadikan presiden. Kamu percaya sama ini, kamu nanti tak kasih kilang minyak yang sebelah sana, misalnya di Irak dulu kan begitu. Nah yang kayak gitu bukan perdamaian dimaksud Allah ini. Demikian pula kebaikan, misalnya Bill Gates melalui Gates and Melinda Foundation menyumbang misalnya ini ya, satu negara berkembang sekian juta dolar. Tapi kebaikan itu bersayap bahwa nanti setelah disumbang itu seluruh negara itu vaksinnya beli ke dia. Nah ini kan bukan itu kebaikan yang dimaksud ya. Atau kemudian sedekah tadi itu, ya kan? Ada niat-niat, misalnya perusahaan nyumbang, harusnya CSR, Corporate Social Responsibility itu kan tidak ada boleh embel-embel ya. Nyumbang ya nyumbang aja, nggak usah kemudian minta promo di dalamnya, itulah kemudian masuk biaya marketing lah itu. Enggak boleh, CSR ya CSR, memang dia sudah laba lalu diambil sekian persen berdasarkan undang-undang, harus diberikan, sudah yang ngelola ya harusnya badan amal atau badan dan bukan kok kemudian. Sekarang perusahaan-perusahaan bikin NGO sendiri untuk menyalurkan CSR-nya, mumet aja. Gitu sekarang modelnya. Jadi tidak boleh ada pamrih. Yang dimaksud Allah dengan fasaufa nu'tihi ajran azimah, kami kelak akan berikan pahala yang besar di akhirat, adalah bagi yang cuma berbuat baik, bersedekah dan perdamaian itu hanya semacam ibtigha'a mardhatillah. Jadi melakukan itu hanya karena benar-benar semata-mata mencari ridha
Allah. Jadi tanpa pamrih, ya, namanya non partisan, non primordial, non profit, itulah non politik. Itu kayak motonya SPMA dalam berorganisasi begitu, non profit, non primordial, non politis, dan non partisan. Itulah. Jadi tidak bermuatan bisnis atau keuntungan, tidak bermuatan karena kesukuan, ya, primordial itu golongan maupun kesukuan, tidak juga bersifat politik praktis, dan juga tidak mengikuti satu part atau golongan bagian tertentu. Underbow kepada, oh ini ikut mana, tidak ada, semuanya ditampung. Dan semata-mata perjuangan yang dilakukan hanya karena mardatillah, ibtigha'a mardatillah. Nah itu nanti yang mendapat janji fasaufa nu'tihi ajron azima. Ini juga menjadi koridor buat saya dan sampean. Kalau mau bersedekah, kalau mau berbuat baik, kalau mau kenal sok akrab dengan seseorang, jangan karena embel-embel kepentingan nafsu atau kepentingan duniawi lainnya. Supaya nanti berbalas di akhirat, sedekah. Lah, nama saya kok nggak dicatat? Ya enggak apa-apa Mas Gus, Mas Haji, Mas Juragan, tak catat, tapi sampean mau tak nanti di akhirat nggak dicatat, gitu loh. Itu kan mengambil alih tugas siapa ini? Nah, mengambil alih tugas malaikat. Oke. Adapun begitu, setelah nggak dicatat atau setelah dicatat, kemudian suka ngungkit-ngungkit. Loh. Kamu nggak ingat? Hah? Siapa yang beli keramik masjid itu? Waduh, hilang langsung. Atau kalau misalnya menyumbang ke pribadi, sudah dibantu. Oh, dasar orang nggak tahu terima kasih. Menyakiti hati penerima itu hancur lebur amalnya. Nah, yang kayak gitu yang harus kita hindari supaya tetap mendapatkan janji Allah yang fasaufa nu'tihi ajran azima. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira ma sabilil mu'minin. Dan barang siapa yang kemudian menentang Rasul Muhammad dari setelah jelas mana hak mana batil, lalu kemudian mencari jalan lain selain jalannya orang beriman, ya tunggu aja, walihi matawalla wa nuslihi jahannam. Ya sudah jelas nih ajaran Rasulullah Muhammad SAW, A adalah A, B adalah B. Meskipun saat itu Rasulullah juga membongkar banyak tradisi orang Mekah ya. Banyak. Jadi ajaran Islam itu banyak membongkar tradisi kaum kafir Mekah saat itu. Bukan kok kemudian atas dasar atau berdasarkan kearifan lokal, kemudian tidak begitu. Di masa Rasulullah, kearifan lokal atau al-urf atau al-adat itu muhakamah, hukum itu adat itu bisa masuk ke dalam hukum Islam jika selaras dengan aturan Islam waktu itu. Misalnya tentang birrul walidain. Ya bisa kalau memang nilai-nilai itu tidak bertentangan dengan firman Allah. Tapi misalnya waktu di Mekah, ya, kaum musyrikin misalnya melakukan penyembahan terhadap patung, berhala, ya kemudian berbeda sama Rasulullah Muhammad SAW. Atau misalnya menjadikan bekas istri orang tuanya untuk komoditas waris, itu kan tradisi yang kemudian dirubah sama Rasulullah. Atau
mengundi nasib ketika akan berangkat berdagang. Nah, yang kayak gitu-gitu kan tradisi dirubah. Atau haji dengan cara tawafnya adalah bertelanjang. Nah, itu kan tradisi yang dirubah. Gitu loh. Banyak lagi, menyembelih anak perempuan, ngubur hidup-hidup, banyak yang tradisi dilubah oleh Rasulullah. Nah, kalau sudah jelas, kemudian masih saja ada orang yang ingin kembali kepada tradisi itu, atau kemudian mencari jalan lain selain jalan orang beriman, kata Allah, nuwallihi ma tawalla. Kami akan palingkan mereka dari kebenaran kepada apa yang dia pilih. Tidak apa-apa, silakan di dunia. Kata Allah, wa nuslihi jahannam, dan di akhirat nanti akan kami masukkan ke neraka jahanam. Dalam dalil saat masiro, karena adalah itu adalah sebuluk-buluk tempat kembali. Nah, kalau kita tarik dulu di kekinian ya, kekinian nih, orang-orang yang mengambil jalan selain jalan Rasulullah, selain jalan orang beriman, itu kira-kira hanya non-muslim saja, atau termasuk orang muslim ada yang mengambil jalan selain jalan Rasulullah? Saya mau tanya, ayo, monggo dijawab. Kalau ada, silakan. Apa bukti yang sampean lihat bahwa memang banyak seperti itu? Silakan. Ayo. Silakan Bu Dia. Ya, apa Bu Dia misalnya? Seperti video yang saya kirim kemarin tuh. Yang gimana? Dulu-dulu enggak tahu ini apa. Yang kalau boleh tuker-tukeran partner, tuker-tukeran suami atau istri. Selama saling suka. Ya. Dan itu disebutkan di depan kiainya mereka sendiri. Jadi saya dikirimi video, memang lagi viral tuh video. Ada beberapa orang berjubah dan ada beberapa orang perempuan yang berhijab, niqab, beberapa orang, mungkin kalau saya hitung ada 10 orang dalam satu ruangan. Yang berjubah itu dikesankan sebagai kiai-kiai mereka. Lalu yang duduk di bawah itu jamaah. Ada perempuannya juga. Kemudian ada dialog yang intinya bolehlah kalian saling bertukar suami, bertukar istri. Lalu ada tanya jawab, boleh ya, ya boleh, asalkan saling suka dan sebagainya. Kita tidak tahu itu ada di mana, itu kiai apa atau kiai siapa, jamaah apa, itu konten ataukah kemudian memang begitu. Jikapun begitu ya memang dunia ini makin hari makin mendekati kiamat sehingga kesesatan itu semakin berubah-ubah. Tapi jikapun itu konten-konten untuk tujuan apa, apakah hanya untuk agar viral ataukah konten yang disetting didalangi oleh pihak tertentu untuk mengalihkan isu-isu nasional atau apa. Jadi intinya juga benar kata dia tadi ya, pemanfaatan agama untuk kepentingan-kepentingan pribadi, nafsu, golongan, kelompok, politik, itu memang sudah terjadi di zaman sekarang. Jadi benar memang orang-orang yang manfaatkan gitu kan jelas ghaira Islam, ghaira sabilil mukminin toh. Jadi tapi ghaira sabilil mukmin, jikapun mereka benar-benar ada kelompok yang kayak gitu, ya nggak usah diperdebatkan, memang sudah melenceng, no debat itu ya kan. Oke, itu tadi yang dicontohkan Bu Dia. Ada lagi, silakan. Oke, izin Gus Glory. Silakan. Sebagai seorang mukmin itu kan sangat dilarang untuk gibah. Nah, tapi sekarang yang kita lihat ini, si A, contoh aja, presiden yang saya pilih dan timnya, kan begitu. Itu menilai bahwa dia yang paling bagus dengan menjelekkan si B, dengan dasar-dasar dan gitu. Sebaliknya juga si B ini dengan timnya juga demikian. Itu buktinya. Kemudian muncul pertanyaan guys sekalian ini. Kalau sudah kondisi seperti ini, peranan mujahid itu ada di mana Gus? Ngapunten, matur suwun. Ya, yang pertama
apa kita harus lihat dulu ya, misalnya dalam dunia politik itu kan dunia 5 tahunan ya. Dunia 5 tahunan yang meskipun ada upaya untuk merubah menjadi 15 tahunan atau apa. Tapi itu dunia yang memang saling memperebutkan dunia ya. Artinya itu dalam konteks seperti yang sama Pak Jo tadi sampaikan. Memang hina-menghina atau saling mengumbar aib, itu kan sebenarnya tidak boleh ya dalam Islam. Apalagi misalnya sesama umat Islam. Calon A, calon B, calon C. Tetapi itu kemudian dibolehkan ketika demokrasi di Indonesia menuju demokrasi liberal. Ya kan? Demokrasi liberal itu kan konten dari debat itu boleh untuk mengungkap kayak misalnya di Donald Trump sama Joe Biden di Amerika itu ya. Boleh misalnya Joe Biden, kamu itu goblok tuh Joe Biden. Kamu tuh tahu nggak? Kamu dulu aja kuliahmu nggak lulus gitu loh. Nilaimu berapa coba gitu misalnya. Atau mengungkap aib tentang kamu nggak ingat kamu korupsi dan mencuri di negara bagian ini misalnya begitu. Itu terang-terangan di depan umum itu. Padahal itu kan monggo aja itu kan, entah Joe Biden percaya Tuhan atau enggak. Joe Biden juga gitu nyerang Donald Trump dengan terang-terangan. Kamu Donald Trump ngerti nggak sih tentang pernikahan? Kamu itu dasar nggak pernah menikah dengan benar. Cerai kawin anakmu pun demikian. Wes itu diumbar aib itu. Nah kalau demokrasi liberal yang tidak mengenal tata krama, monggo aja mereka memang tidak mengenal dan tidak membutuhkan itu. Nah di Indonesia itu kan sebenarnya sebelum Islam datang pun sudah mengenal tata krama ketimuran, adat Jawa, adat Nusantara dan sebagainya. Ditambah lagi dengan tata krama Islam yang begitu menjaga aib dan sebagainya. Nah itu sudah jelas, tidak usah kita debat bahwa mengumbar aib siapapun dan apapun tujuannya itu tidak boleh, tidak baik. Lalu gimana peran mujadid? Mujadid itu kan dari kata ini loh, satu hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad, hadisnya sahih. Rasulullah SAW bersabda begini, yub'atsu ala kulli ra'si mi'atin sanatin may yujaddidu li hadhil ummati amra diniha. Yub'atsu akan dibangkitkan, yub'atsu ala kulli ra'si mi'atin. Dalam setiap penghujung 100 tahun. May yujaddidu, seseorang yang akan memperbarui, memperbaiki li hadhil ummah, untuk umatku ini, dalam hal apa? Amra diniha, dalam hal urusan agamanya. Jadi tugas pertama mujadid itu adalah untuk memperbaiki urusan agama. Apa urusan agama? Jadi yang diperbaiki pertama tentang akidahnya, tentang tata cara, ya banyaklah i'tiqadiyahnya. Bagaimana dia percaya kepada Allah itu percaya beneran atau hanya sekedar di mulut. Bagaimana percaya kepada adanya malaikat itu, apakah selalu melihat buku kanan, buku kiri ketika percaya malaikat Raqib Atid. Bagaimana ketika percaya bahwa ada malaikat Mikail yang bagi rezeki, lalu kemudian ketika diberi banyak mau bersedekah, diberi sedikit tetap bersyukur, tawakal. Bagaimana percaya kepada Rasul Muhammad SAW itu dengan mengamalkan sunnahnya, bukan hanya teriak-teriak namanya, cinta dan sebagainya, tapi jauh dari sunnahnya. Bagaimana percaya kepada kitab itu dibahas. Nah, bagaimana mengembalikan itu? Mujadid berjuang untuk back to the track, back on the track. Jadi bringing on, membawa kembali umat ini kepada track yang sesungguhnya. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad SAW dulu pernah bersabda setelah sholat Isya di hadapan para sahabat 1500 tahun yang lalu, bersabda begini, sepeninggalku, perhatikan olehmu, sepeninggalku, jarak 100 tahun dari sepeninggalku, kamu nggak bakal menemukan umat yang beribadah dengan kualitas seperti kalian. Umat rusak, umat ibadahnya seperti ayaan kulit syair, kulit kurma, tinggal kulit, nggak ada isi, kata Rasulullah itu. Nah kalau 100 tahun saja sudah rusak, kita bisa bayangkan sekarang sudah berapa? 1.500 tahun, berarti sudah betapa rusaknya. Tetapi kemudian Rasulullah juga menjanjikan bahwa Allah akan membangkitkan setiap 100 tahun seorang mujadid. Untuk apa? Ya memperbarui kerusakan agama tadi.
Maka yang tugas mujadid yang pertama itu Pak Jo, mengembalikan sendi-sendi agama kepada track yang sesungguhnya, yang mungkin sudah banyak penyimpangan, banyak ditambah dikurangi, banyak talbisul haqqo, banyak dicampur dengan tradisi, banyak dicampur dengan kepentingan nafsu, termasuk kepentingan politik tadi. Ya, termasuk kepentingan politik. Karena di dalam agama juga di dalamnya ada, misalnya ya, ada agama itu kan mengandung 3 unsur, Pak Jo. Pertama i'tiqadiyah, tentang tauhid tadi, ideologi utama tadi. Kemudian yang kedua tentang apa? Tentang khuluqiyah, tentang akhlak, tata krama atau sopan santun. Ya kan, khuluqiyah. Baik khuluqiyah hablum minallah, akhlak kepada Allah, ya, puji qadim alal qudus, maupun khuluqiyah hablum minan nas, horizontal, baik vertikal kepada Allah maupun hablum minas, hablum minallah adalah vertikal, hablum minan nas kepada horizontal sama manusia. Itu yang diperbaiki, karena akhlak manusia kalau tidak berdasar agama memang rusak juga. Maka diperbaiki itu. Maka Rasulullah sudah mewariskan akhlak seperti ini, mujadid mengembalikan kepada akhlak seperti Rasulullah. Itu poin kedua. Termasuk dalam akhlak berpolitik. Fatsun politik itu sekarang kan sudah banyak yang berubah ya. Misalnya esok dule sore tempe, itu kan kemudian dikembalikan. Jangan seperti munafik. Munafik itu dalam sabda Nabi, itu idza hadatsa kadzaba, ketika bicara bohong. Nah, kebohongan ini yang harus diberantas oleh seorang mujadid kan? Itu. Lalu idza wa'ada akhlafa, ketika berjanji ingkar. Nah, janji sampean dalam politik itu gimana dulu? Sudah dipenuhi belum? Nah, mujadid memperbaiki itu. Kemudian idza tumina khana, ketika dipercaya dia berkhianat. Nah, sekarang banyak enggak dalam dunia perpolitikan berkhianat. Nah, mujadid mengembalikan itu. Nah, dalam hal khuluqiyah itu. Lalu yang terakhir adalah dalam hal amaliyah. Dalam hal amaliyah juga ada 2, amaliyah yang sifatnya ibadah dan amaliyah yang sifatnya muamalah. Apa ibadah? Ya membetulkan tata cara sholat, tata cara zakat, tata cara haji, tata cara puasa, niat, proses, tujuan, itu dibetulin. Ada kan penyimpangan-penyimpangan. Nah, termasuk kemudian muamalah. Nah, muamalah ini masuk fikih. Fikih apa? Fikih siasah, fikih tentang politik. Fikih jinayah tentang pidana. Nah, itu yang digarap. Nah, di sana tetapi mujadid, Pak Jo, itu berjuangnya tidak dengan kekerasan, tapi dengan apa? Anjuran. Dengan bil lisan maupun bil tulisan. Kan gitu. Jadi memang dakwah beliau seorang mujadid ini dengan dakwah cara damai, tidak dengan cara dakwah yang ini. Nah, kenapa tidak terjun ke politik lah? Kalau mujadid terjun ke politik ya kemudian akan mengurangi potensi untuk diikuti partisan politik yang lain. Seorang mujadid tetap akan berada di semua golongan, gitu loh. Kecenderungan untuk memilih politik yang baik itu tetap perlu, tetapi seorang mujadid tetap harus mengayomi semua. Karena apa? Jangankan hanya karena perbedaan politik, wong mereka misalnya perbedaan ideologi yang bahkan tidak percaya Tuhan saja tetap harus diayomi kok. Karena mereka mujadid itu memandang siapapun itu sebagai orang yang tetap punya potensi selamat, tetap punya potensi baik. Sehingga apa? Kalau mujadid kemudian terjun kepada satu politik tertentu, waduh ya berarti melawan yang lain tuh. Nah, beda ya, jangan samakan misalnya percaturan politik itu kemudian kayak perang zaman dulu. Ini kan sesama Muslim yang juga tetap perlu jadi di sana pandangannya, Pak Jo. Maka yang dilakukan adalah dengan dakwah bil hal, dakwah bil lisan, ya wajadilhum billati ya hasan. Jikapun harus berdebat dengan debat fatsun politik yang baik dengan jadilhum billati ya hasan. Jadi ini bukan kok kemudian sok bijak, bukan. Ya memang begitulah aturannya gitu. Kan gitu. Jadi tidak pernah ada di zaman Rasulullah
Ya, kalau ini udah masuk, ya enggak pernah ada di zaman Rasulullah orang yang tidak bacok lalu kemudian dibacok, itu enggak ada. Sejahat apapun orang Yahudi atau Nasrani waktu itu, misalnya menghina Rasulullah, melakukan fitnah apa segala macam, enggak pernah kemudian hanya karena menghina Rasulullah lalu kemudian Rasulullah mengirim pasukan perang untuk dibunuh, enggak ada itu. Orang yang waktu itu dikirim pasukan Rasulullah ya karena mereka membunuh kita, itu gitu loh. Ya karena mereka menyerang kita, merebut harta kita. Tapi kalau sekedar menghina, banyak, jangan kamu menghina, meludahi aja dibaikin sama Rasulullah kok. Nah, dalam konteks politik kan juga begitu itu. Jadi harus diperhatikan itu. Oke, ada lagi? Silakan. Jadi tetap memakai itu. Waman jatuh biadi bahwa mukmin, waman jatuh bilisani bahwa mukmin, waman jatuh biqalbi bahwa mukmin. Kalau melihat kemungkaran, kalau punya kekuasaan silakan pakai kekuasaan biadi. Kalau tidak mampu pakai lisan. Kalau tidak mampu ya pakai hati. Oke. Itu juga yang dilakukan oleh seorang mujadid. Tugasnya itu. Ada lagi? Titot ada? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, saya ingin akhiri gini, Pak Jo. Jadi, dan dulur semua, tugas kita, sampean dan saya ini sebenarnya juga bagian dari mujadid ya. Untuk apa? Kuntum khaira ummah. Jadi, kamu itu adalah umat terbaik. Tapi umat terbaik itu apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Untuk menyuruh kepada kebaikan seperti ayat yang kita pelajari tadi, atau man amaro apa? Sota bisotakotin au ma'rufin au islahin. Kembali ke ayat ini. Jadi mujadid itu tugasnya apa? Ya tugasnya melanjutkan tugas Rasulullah. Apa tugas Rasulullah? Bu'aistu kata Nabi, bu'aistu liutamima makarimal akhlak. Aku ini diutus itu untuk menyempurnakan atau memperbaiki atau menegakkan kemuliaan atau kebaikan akhlak manusia. Nah, maka di situ kan kemudian kita ini kalau penerus ajaran Rasulullah, mujadid itulah penerus ajaran Rasulullah, penegak memperbaiki apa yang sudah dirusak setelah ditinggal Rasulullah. Maka kita pun harus kembalinya kepada akhlak mental. Itu yang kita garap. Itu tugas kita. Nanti kalau sudah mental ini tergarap, di dunia politik ya akan baik. Di dunia bisnis ya akan baik. Di dunia pendidikan akan baik. Di dunia apapun akan baik. Kalau mentalnya sudah baik. Karena memang akhlak itu yang disentuh pertama oleh Rasulullah. Makarimal akhlak. Makarimal. Jadi itu. Makanya sampean dan saya mulai bergerilya memperbaiki akhlak. Mulai dari siapa? Diri kita. Mulai dari siapa? Keluarga kita. Mulai dari siapa? Kalau mampu ya sekitar kita. Nah itu do it now and do it from yourself. Lakukan sekarang menjadi bagian dari mujadid untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Lalu kemudian keluarga kita, lalu sekitar kita. Kadang halo. Kadang kita itu karena pengaruh konten yang seliweran di medsos kita, karena berita ini, berita itu yang kita sering baca, kita itu mikirnya panjang gede-gede yang di luar sana, kita lupa sama diri kita lupa sama keluarga kita lupa sama lingkungan kita. Padahal kalau setiap orang lupa sama dirinya, akhirnya lupa sama agenda besar bangsa ini. Semua orang akhirnya berpikir besar tapi nggak mau bertindak yang kecil-kecil ini. Nah, bertindaklah yang kecil. Kalau semua orang bertindak yang kecil, hal besar di bangsa ini akan tertangani. Itulah kolektivitas subjektif itu akan menjadi holistivitas objektif. Itu apa itu hukuman terakhir. Pokoknya ngono lah. Ya, saya rasa itu. Apa Pak Wid? Setan gepeng ini loh Gus yang mempengaruhi luar biasa. Iyain kalau Pak Wid, setan Setan gepeng ini. Ya wis, sekarang sebutannya setan gepeng HP itu Pak. Iya. Iya Pak Wid. Itu makanya saya itu
kalau sekarang saya lagi nulis buku ya, di depan saya ini laptop lagi. Nah, kemudian ada kadang lihat HP gitu, ada ini saya skip semua ya. Saya itu lah punya grup, mulai dari grup SMA, kemudian grup S1, lalu grup S2, grup S3 gitu ya. Yang paling rame itu grup, bukan grup S3 sih sebenarnya, grup alumni yang fakultas saya dimasukkan semua mulai dari mungkin tahun Nabi Adam sampai tahun sekarang gitu kan. Sehingga orangnya itu mulai dari menteri, mulai dari semuanya ada di sana itu. Nah, rawami tentang politik saya biasanya jarang baca, apalagi kok kemudian download video. Saya klik bersihkan chat gitu aja. Tidak pernah saya baca, tidak pernah. Saya tidak mengizinkan berita-berita seperti itu masuk di dalam beranda hari-hari saya. Anda mengizinkan saya. Gimana Pak Wid? Anggotanya 900 nih, Gus. Nah, iya, itu Pak Jo tak masukkan itu, tapi Pak Jo nggak tahu baca atau enggak. Saya langsung gitu, itu ada begitu. Saya itu buka itu kalau ada berita tentang ada apa jual beli mobil bagus gitu, seneng saya melihatnya itu. Lalu berburu itu apa itu? Ya saya tetap berpolitik, tapi dengan cara seperti ini ada 172 kamera yang tiap hari saya ajak untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau misalnya ada di sini nih mereka yang calon-calon legislatif kan akhirnya berpikir baik nih. Iya kan? Kalau misalnya coba mikirinnya gini. Yang di grup ini yang ngaji ini, kalau sampean misalnya nanti akan nyalon atau apapun, saya enggak nyuruh juga enggak larang. Tapi sampean tahu gimana saya. Nah, kemudian sampean sudah berakhlak baik betul dengan cara tuntunan Al-Quran ini. Sampean nanti di legislatif kan ya akhirnya menjadi pionir kebaikan. Sampean yang kemudian mungkin akan nyalon jadi kades dan sebagainya. Tapi dengan tiap hari tak gewebek kayak gini, tak poles kayak gini, sampai panas kabeh kayak gitu. Kemudian jadi intan beneran kan, jadi kemudian kebaikan. Nah itu politik yang kita lakukan, membangun calon-calon pemimpin, calon-calon wakil yang benar-benar beradab Islam. Kalau itu tidak dibangun dulu, sama langsung terjun ke sana, ya wis setan, malaikat pun kalau masuk sistem itu jadi iblis kan gitu. Ada yang ngomong gitu, bukan saya itu, tapi saya setuju. Itulah. Maka jadikan orang ini bukan jadi malaikat, minimal jadi insan kamil dulu lah. Nah itu baru nanti zaman masuk jadi di mana. Ini pendidikan politik yang kita lakukan. Itu. Saya bisa ngajarin zaman tentang demokratisasi apa segala macam lah. Tapi kan itu menjadi omong kosong kalau kemudian pendidikan mentalnya ini nggak dibangun. Makanya itu Pak Guru Mokhtar membuat satu elemen komunitas di Indonesia ini dengan sumber pendidikan mental. Tapi mental yang dibangun bukan hanya sekedar jargon revolusi mental. Mental yang apa? Yang berdasarkan agama Allah. Gitu loh. Nah sumbernya itu di sini. Makanya sumber pendidikan mental agama Allah. Karena memang basic dari tadi itu. Rasulullah diutus itu untuk pendidikan mental. Tu'aistu litamima makarimal akhlak. Nah kalau sampean dan saya ini adalah sebagai pengikut mujaddid, kata Nabi, maka mujaddid pun akan melanjutkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Apa? Perbaikan mental. Gimana caranya? Do it from now, from yourself. Lakukan itu sekarang dari dirimu dulu. Gitulah. Nah kebanyakan orang ini kan nyoroti orang lain, termasuk reel-reel yang ada di hok-hok konten itu. Wah dasar kurang ajar si A, si B. Wah ini si itu, si. Nah kita lupa sama diri kita. Mulai dari diri kita. Kalau semua bangsa ini mulai dari diri kita, tidak laku itu politik-politik kotor. Karena kemudian pemilih menjadi pemilih cerdas. Gitu loh maksud saya itu. Itu yang saya sebut bahwa subjektivitas kolektif akan menjadi objektivitas yang holistik. Mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah. Dan salam sejahtera dari Bali. Sehat selalu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Menjaga kita dari serangan Dajjal. Kita diberikan kesehatan jasmani rohani, keselamatan dunia akhirat. Amin. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat.
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا الشر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنا لدن من لدن من هديت تبارك ربنا وتعالى الحمد لله ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك اللهم ادفع عنا البلاء والوباء وقد حسدنا من سنة شهد شيء كفار من سنة اللهم ارفع درجاتنا في نتنا ربنا من فكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا مسلمين لك وأرنا المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا فرج لنا صبر الصبر وأنا ربك رب العزة عما سلام Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Allahumma arhamna bil Qur'an.